Video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Honda CBR 150. Motor ini adalah model terbaru dari Honda yang muncul pertama kali di tahun 2016 untuk menggantikan model sebelumnya, dimana di model sebelumnya mempunyai desain yang cukup besar dan kini di model terbaru berdesain lebih ramping dan ringkas. Nah, kali ini yang saya bahas adalah kelebihan dan kekurangan motor Honda CBR 150 model terbaru ini menurut opini saya. Suara mesin di Honda CBR 150 ini sangat halus. Suara knalpotnya juga cukup halus, bahkan terkesan senyap. Cocok untuk kalian yang nggak suka suara-suara berisik mesin yang suaranya mengalahkan suara knalpot. Dengan kapasitas mesin 149,16 cc, DOHC 4 klep, berpendingin air, dan perbandingan bor kali stroke 57,3 kali 57,8 mm membuat karakter motor ini menjadi square, di mana penyaluran tenaga dari bawah sampai atas itu linear. Jadi mau dipakai jalan santai atau ngebut, motor ini enak. Desain Honda CBR 150 ini secara dimensi cukup ramping dibandingkan dengan Yamaha R15 V3 yang dimensinya mirip Yamaha R25 yang sangat besar untuk kelas 150 cc. Tapi dibandingkan dengan Suzuki GSX R150, Honda CBR 150 ini bisa dibilang hampir mirip. Desain fairing juga nggak terlalu menggembung. Jadi kita masih percaya diri untuk melewati kemacetan. Motor ini mengingatkan saya pada Honda CBR 150 yang modelnya ditiru oleh merek motor lain. Pasti pandangan kita melihat motor ini akan menilai motor lincah. Fitur yang diunggulkan Honda CBR 150 ini juga cukup beragam dan yang tidak dimiliki kompetitornya. Semua lampu sudah LED, baik itu lampu depan, belakang, dan lampu sein. Nah, di model 2018 ke atas ada fitur baru yang ditanamkan. Misalnya ada shock breaker depan dan belakang, bisa di setel tingkat kekerasannya. Kemudian ada fitur emergency stop signal, di mana mirip seperti lampu hazard. Hanya saja di fitur ini hanya menyala ketika kita mengerem mendadak di kecepatan di atas 60 km per jam. Kemudian ada fitur ABS untuk tipe tertingginya, dan sekarang di Suzuki GSX R150 juga ada fitur itu juga. Tapi di Yamaha R15 V3 masih belum ada. Untuk fitur lainnya standar di kelasnya. Kunci sudah dilengkapi pengaman magnet,
Panel info di speedometer juga cukup lengkap. Yang berbeda di CBR 150 model 2016, 2017 dan 2018, 2019 yaitu warna speedometernya, dimana yang model 2016, 2017 angkanya berwarna gelap dan backgroundnya terang, sedangkan model 2018, 2019 angkanya berwarna terang dan backgroundnya gelap. Jadi bagi saya yang model 2018, 2019 lebih jelas untuk dipantau ketika sedang di jalan. Posisi mengemudi di Honda CBR 150 ini bagi saya ternyaman di kelasnya. Badan nggak terlalu menunduk. Ini karena stangnya apriok sehingga badan bisa lebih tegak dari motor kompetitor. Posisi hood step juga nggak terlalu ke belakang, jadi masih nyaman untuk dipakai berkendara cukup lama. Cocok untuk kalian yang ingin punya motor sport fairing 150cc untuk dipakai harian ataupun touring. Oh ya, untuk tinggi joknya juga nggak terlalu tinggi dengan 787 mm dan bagian depannya mengecil sehingga cukup mudah kaki menjangkau tanah. Cocok untuk postur tubuh rata-rata orang Indonesia. Posisi penumpang di Honda CBR 150 ini juga paling nyaman di kelasnya. Joknya nggak terlalu tinggi, jarak ke rider juga pas, ukuran jok juga memadai, serta nggak terlalu keras. Sehingga penumpang lawan atau sesama jenis nggak akan terlalu merasa capek duduk di belakang daripada naik E15 V3 apalagi Suzuki GSX-R 150. Kalau bicara spare part Honda CBR 150 ini paling mudah dicari daripada kompetitor, baik itu spare part original maupun aftermarket. Ya memang karena Honda adalah merek terkuat di Indonesia, orang lebih dominan membeli produk-produk dari Honda. Tak terkecuali Honda CBR 150 ini yang penjualannya juga termasuk yang terbaik di kelasnya. Ini membuat Honda dan produsen aksesoris menjadi lebih siap untuk menyediakan spare part Honda CBR 150 ini. Mengenai perawatan, ya balik lagi, ini Honda, merek motor terlaris di Indonesia. Urusan merawat motor Honda CBR 150 ini di bengkel resmi juga mudah, karena bengkel resmi di tiap daerah sudah cukup menjamur, hampir layaknya minimarket. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh untuk servis apalagi sampai ke luar kota, karena kita cukup datang ke bengkel resmi terdekat dari rumah kita. Oke, setelah saya membahas kelebihan Honda CBR 150 ini, selanjutnya saya akan membahas kekurangan dari Honda CBR 150 ini. Sebenarnya mesin Honda CBR 150 ini halus, getaran di tangan dan kaki juga tidak terasa, tapi di RPM di atas 8000 ada getaran di bagian jok, membuat ada rasa geli di bagian tempat duduk ya. Desain rangka Honda CBR 150 ini menggunakan tralis atau turbular. Ya bukan hal yang buruk sih, tapi di bagian bawah tangki ada sambungan berbentuk X dan itu tidak ada tambahan sambungan lagi. Di beberapa kasus pengguna Honda CBR 150 dan Honda CB 150R mengalami retak bahkan patah di bagian berbentuk X tadi. Ya harapan kedepannya Honda membuat konstruksi rangka yang lebih baik lagi, atau pakai konstruksi rangka Honda CB 150 X Motion yang saya rasa lebih kokoh. Kepadatan ruang mesin di Honda CBR 150 ini kelihatan kopong ya. Fairingnya juga nggak terlalu menutupi bagian mesin. Masih kelihatan mesinnya, terutama bagian blok mesin. Jadi tampilan motor jadi kurang padat. Sebagai motor sport sudah selayaknya ada tombol engine kill switch. Ya memang tombol ini tidak terlalu berguna. Kalau saya menggunakan tombol ini untuk mematikan mesin tanpa memutar kontak off.
karena biasanya ketika saya selesai pakai motor agak lama, kipas akan menyala. Nah, sebelum saya matikan kontak, saya menggunakan tombol angel key switch ini untuk mematikan mesin saja, supaya kipas punya waktu untuk mendinginkan mesin sampai kipas mati otomatis. Nah, baru saya matikan kontak. Di Honda CBR 150 ini tidak dilengkapi dengan tombol tersebut, jadi terasa ada yang kurang di motor ini. Ini mungkin nggak cuma di Honda CBR 150 saja ya, di produk-produk Honda lain juga cukup banyak terjadi. Di Honda Supra dan Honda Beat saya juga mengalami hal yang sama. Apa mungkin kualitas spare partnya kurang berkualitas, atau mungkin pengguna yang kurang waspada dengan kondisi jalan yang berlubang, saya kurang paham. Akibatnya motor jadi lebih bergetar, kurang stabil, dan sebagainya. Pada footstep depan belakang punya model yang berbeda, di mana yang depan ada lapisan karet, sedangkan yang belakang tidak ada. Jadi kesannya belang sih bagi saya. Ya, ini bisa jadi karena beberapa faktor, kualitas rantai yang kurang baik, perawatan yang kurang tepat, ataupun sebagainya. Suaranya cukup berisik ya. Terkadang ketika di jalan raya saya ketemu pengguna Honda CBR 150, Honda CB 150R, Honda Supra GTR, itu suaranya cukup terdengar. Dan itu juga sering saya dengar juga di pengguna Honda Tiger ya. Wah, kalau itu saya rasa paling berisik sih. Nah, ini juga yang membuat saya bertanya-tanya, kenapa Honda membuat motor ini tidak bisa dikunci stang ke kanan. Padahal menurut saya mengunci stang ke kanan membuat beban shock breaker depan lebih berimbang ketimbang dikunci stang ke kiri. Oke, mungkin cukup sekian ya video review saya mengenai kelebihan dan kekurangan Honda CBR 150 ini. Semoga informasi yang saya bagikan ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk membeli motor ini. Jangan lupa kalau suka dengan video ini, silahkan di like. Kalau ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari channel saya. Tekan tombol loncengnya juga untuk mendapatkan notifikasinya. Follow juga Instagram saya di @mojo_038 dan follow juga Instagram yang punya motor ini @ivansyah_ella. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.